Tahukah kalian bahwa kalian dapat mengurutkan sebuah array dari yang sebelumnya seperti ini ke seperti ini hanya dengan menggunakan Python. Jadi ini disebut dengan insertion atau penyisipan. Insertion sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen-elemen ke dalam posisi yang benar satu persatu. Nah, tujuan utama dari insertion sort ini adalah mengurutkan elemen-elemen ke dalam suatu daftar atau array dengan cara memasukkan setiap elemen ke dalam posisi yang sesuai dalam sublist yang sudah terurut. Nah, cara kerjanya yaitu indeks yang menunjuk pada elemen saat ini menunjukkan posisi pengurutan. Di awal pengurutan atau dalam kurung indeks sama dengan 0, nilai yang saat ini dibandingkan dengan nilai yang berdekatan dari sebelah kiri. Jika nilainya lebih besar dari nilai saat ini, maka tidak ada modifikasi dilakukan. Hal ini juga berlaku jika nilai yang berdekatan dan nilai saat ini adalah angka yang sama. Akan tetapi, jika nilai yang berdekatan di sebelah kiri saat ini lebih kecil, maka posisi nilai yang berdekatan akan dipindah ke kiri dan hanya berhenti bergerak ke kiri jika nilai di sebelah kirinya lebih kecil. Untuk penerapan studi kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Rizky Putra Utama dari kelompok 4. Nah, di kelompok kami mendapat tugas yang bernama dengan insertion sort. Nah, di insertion sort ini sebenarnya sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Tapi saya akan jelaskan dengan singkat. Insertion sort ini kita digunakan untuk mengurutkan suatu daftar pada suatu nilai. Nah, di kasus ini kita akan menggunakannya itu untuk mengurutkan nilai pada ujian, yaitu 80, 40, 90, 60, 75, 85 menggunakan algoritma yang bernama insertion sort ini. Di sini terdapat 6 nilai ya, seperti tadi 80, 40, 90, 60, 75 dan 85. Fungsi yang pertama adalah def insertion sort ARL untuk kita gunakan untuk melakukan sebuah perulangan. Nah, perulangan ini kita awali dengan for i in range re 1, len rr. Nah, artinya kita mulai dari elemen yang kedua dan kita proses satu persatu sampai akhir. Setiap langkahnya kita ambil elemen yang mau dipasangi ke tempat yang benar. Di kode ini namanya key-nya adalah key ARR. Elemen atau ini sini terlihat lah elemen yang akan disisipkan bakal ditaruh di dalam sini. Terus kita bandingkan key ini. Terus kita bandingkan key ini dengan elemen-elemen yang ada di sebelah kirinya. Kalau di kiri ternyata lebih besar, maka kita akan geser ke kanan. Ya, jadi untuk melakukan perulangannya tersebut, pindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari key. Jadi, misalnya ada key-nya yang di kanan itu adalah 40, sedangkan yang di kiri itu adalah 80, maka karena 80 ini lebih besar daripada 40, yang 80 ini akan digeser ke tempat yang 40, dan yang 40 ini akan di bagian kiri yang di bagian kanan itu sekarang. Setelah digeser-geser, si key ini baru kita simpan ke dalam posisi yang kosong tadi, yaitu yang ini. Nah, jika semua posisi key itu sudah pada nilai-nilai pada tempat yang sudah benar, maka saat kita melakukan sebuah print untuk mengeluarkan hasil dari insertion sort ini, nilai-nilai tersebut akan dikembalikan ke dalam ARR insertion sort ini. Maka saat kita panggil insertion sortnya, maka hasil yang sudah
udah terurut tersebut akan keluar. Nah, ini saya akan jalankan. Nah, ini nilainya sudah ujian yang sudah terurut, yang awalnya 80, 90, 40, 60, 75, 85, yang masih bacak-kacakan. Sekarang yang sekarang sudah di insertion sort atau diurutkan terurut lagi dari yang kecil menjadi yang paling besar. Sekarang nilainya akan menjadi 40, 60, 75, 80, 85, 90. Nah, intinya kita di insertion sort ini kita dapat melakukan yang namanya perurutan nih. Jadi sini di urutannya ini dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Oke, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari insertion sort ini adalah cocok untuk daftar kecil atau hampir terurut, memiliki waktu komputasi yang lebih lambat dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya pada daftar besar. Dapat juga dipakai dalam aplikasi yang tertentu pada memori yang terbatas. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat.